Wasukunul jawarih. Kemudian adab kita bersama Allah adalah anggota badannya anteng, rosak gerusak gerusuk, pecicilan, lagi sholat, lagi zikir, lagi ingat ke Allah, pecicilan, matane pelolor pelolor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sanatil muttasil ila al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabuha, adab membersamai Allah, as-suhbah ma'allah, adab tata krama kita bersama dengan Allah. Yang pertama adalah itraqur ra'si, menundukkan kepala, waghaddu torfi, dan memejamkan mata. Jadi ketika sampean kita itu ketika zikir, ketika apa, itu adabnya kita menundukkan kepala dan memejamkan mata. Asani jam'ul ham, mengumpulkan keinginan, iktimat. Al-qasdu ma'al iktimat 'ala Allah. Jadi mengumpulkan fokus, mengumpulkan tujuan, berpegang teguh kepada Allah. Jadi fokus betul, memfokuskan betul-betul, mengumpulkan semua tujuan, fokus hanya kepada Allah. Wadawamu sumti, dan senantiasa selalu berdiam diri. Amma la yufidu fiddin. Jadi berdiam diri itu dari sesuatu yang tidak ada faedahnya untuk agama. Jadi itu adab suhbah ma'allah. Jadi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaika bitulis sunti, senantiasalah kamu bitulis sunti dengan lamanya diam. Fa innahu mutridatun lisyaitan, karena diam itu bisa menolak dari syaitan. Wasukunul jawarih, kemudian adab kita bersama Allah adalah anggota badannya anteng, rosak gerusak gerusuk, pecicilan, lagi sholat, lagi zikir, lagi ingat ke Allah, pecicilan, matane pelolor pelolor. Ini ada adabnya. Adab kita zikir, adab kita ingat waktu, ketika kita waktu ingat kepada Allah, yaitu menundukkan kepala, memejamkan mata, mengumpulkan fokus. Jadi fokus betul, tujuan kepada Allah, kemudian selalu berdiam, orang sang ngomong. Kemudian anggota badannya yang anteng, khusyuk. Wal mubadaratul amri, dan bersegera melakukan perintah, entah itu perintah wajib ataupun perintah sunnah. Jadi bersegera, itu adab kita kepada Allah. Kalau kita bisa merasa diri kita itu selalu dibersamai dengan Allah, setiap perintahnya Allah kita langsung bersegera, entah itu perintah sunnah
atau lebih-lebih perintah wajib. Wajtinabun nahi, dan menjauhi larangan yang haram, yang makruh kalau bisa. Yes, makruh itu termasuk rokok yang makruh. Nah, iya, rokok itu makruh. Wakilatul i'tirad 'alal qadari, dan sedikitnya berpaling atau tidak ada dia berpaling atas takdir dari Allah. Jadi adab kepada Allah itu semua takdir baik mau takdir buruk itu kan dari Allah. Semuanya kita terima, kita ridho atas ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Jadi di hadis qudsi Allah mengatakan, qala Allah Ta'ala, anallahu la ilaha illa ana, akulah Allah yang tiada Tuhan kecuali hanya aku. Wa man lam yasbir ala bala'i, barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, walam yashkur li na'ma'i, dan dia tidak bersyukur atas nikmatku, walam yarda bi qada'i, dan dia tidak ridho atas ketetapanku, falyatu robban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Saking enaknya karo manusia ya. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Faman lam yasbir ala bala'i, barang siapa yang tidak sabar atas ujianku, cobaanku, walam yashkur li na'ma'i, dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatku, walam yarda bi qada'i, dan dia tidak ridho atas ketetapanku, falyatu robban siwa'i, maka carilah Tuhan selain aku, tidak akan menemukan. Jadi harus ridho, harus ikhlas menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedih wajar, sedih nggak masalah, tapi ridho harus. Setiap orang, entah itu kegagalan, entah itu apapun, pasti kan merasa sedih ya. Sedih nggak apa-apa. Kayak kita ditinggal sama orang yang terkasih, orang tua ataupun siapa meninggal, kan otomatis kita sedih. Gak apa-apa kita sedih. Yang penting hati harus tetap ridho. Hati harus tetap menerima. Namanya nangis itu bentuk rahmah, kasih sayang. Nangis gak apa-apa, tapi hati harus tetap ridho. Jadi Al-Imam Abu Ali Ad-Daqaq, beliau mengatakan laisar ridho alla yahissa bil bala. Bukan dinamakan ridho kalau dia belum merasakan mencicipi ujian. Jadi belum dinamakan orang itu ridho, orang tersebut belum merasakan ujian. Innamar ridho alla ya'taridho ala ahliha fa ankarahu. Innamar ridho alla ya'taridho alal hukmi wal qada'. Sesungguhnya yang dinamakan ridho itu seseorang tidak akan berpaling dari apa yang telah dihukumkan oleh Allah dan yang telah ditetapkan oleh Allah. Semuanya dia menerima apa ketetapannya Allah, apa hukum daripada Allah. Dia menerima apa syariat. Walaupun dia salah, dia tetap menerima. Nggak usah nyari-nyari pembelaan. Salah ngaku salah. Ini loh pengakuan salah, ini loh yang berat. Kita kan banyak ngeles. Udah namanya orang itu taubat, mengakui kesalahan, taubatan nasuha. Itu yang pertama, itu pengakuan daripada dosa. Ya Allah, saya salah. Ngaku salah di hadapan Allah. Bukan kok nyari pembelaan. Lebih-lebih kok malah merasa lebih baik, merasa baik, merasa
paling baik daripada yang lain. Wadawamu dzikri, dan senantiasa melanggengkan, senantiasa berzikir. Jadi zikir terus. Entah itu zikir dengan lisan ataupun zikir dengan hati. Kalau kita berkumpul dengan manusia, itu zikirnya pakai hati. Nah, di hati itu ingat nyebut Allah, 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 Allah. Ojo kok kebalik, pas kita lagi sendirian nggak ingat sama sekali. Pas kumpul sama orang biar kelihatan soleh ya. Cangkemnya umi-umi. Umi-umi bohong. Jadi senantiasa berzikir, entah itu zikir dengan lisan ataupun dengan hati. Wa mulazamatul fikri, dan senantiasa dia melazimkan berpikir atas nikmat yang Allah berikan. Wa isarul haq, dan memilih yang benar dan mendahulukannya alal batili, atas kebatilan. Jadi kita mendahulukan yang benar. Kebenaran harus disampaikan. Ya benar itu. Kita dahulukan. Wal yas anil khalqi, dan memutus harapan anil khalqi, atas makhluk. Jadi jangan sampai kita berharap kepada makhluk. Siapapun. Walaupun itu istri kita, walaupun itu suami kita, jangan pernah kita mengharap kepada manusia. Itu berusaha latihan. Kalau nggak latihan ya berat. Karena potensi manusia itu terbesarnya adalah mengecewakan. Itu potensi makhluk. Manusia adalah makhluk. Jadi kalau kita berpegang mengharapkan sesuatu kepada manusia, itu potensi kecewanya lebih besar. Karena sifatnya manusia, wa kanal insanu dhaifah. Itu Quran. Sifatnya manusia adalah dhaif, sifatnya makhluk dhaif. Kalau kita mengharapkan kepada sesuatu yang dhaif, bukan kepada sesuatu yang qadir, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka potensi kita kecewa lebih besar daripada senangnya. Jadi kalau kita masih mengharapkan sesuatu kepada manusia, mulai dihilangkan sedikit demi sedikit, kikis itu sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama bisa. Jadi jangan sampai hati kita berpangku tangan memberikan harapan kepada manusia, maka tingkat kekecewaan kita itu lebih besar. Mau siapapun, mau itu ustadz kek, mau itu siapapun, potensi manusia itu mengecewakan. Potensi terbesar manusia. Orang percaya ya bodoh. Oh ini katanya ini manusia Pak. Mau sampean profesor, mau ahli ngerekap Excel, alah mau seahli-ahlinya manusia tetap ada salahnya. Bener kok? Jadi jangan sampai kita mengharap kepada sesuatu yang dhaif, tapi mengharaplah kepada sesuatu yang qadir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wal khudu itu tahtal haibati. Al khudu hiya ay at-tawadu bil qalbi. Di hati selalu merasa rendah. Kita itu selalu merasa rendah diri di hadapan, di bawahnya Allah yang maha wibawa, haibah, maha berwibawa. Jadi kita selalu merasa rendah, selalu merasa hina di hadapan Allah yang maha perkasa.
Kita merasa hina kok bukan di hadapan manusia, bukan, tapi di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah. Wal inkisar tahtal haya, dan hatinya itu merasa sedih, tahtal hayai, di bawah rasa malu, minallah, daripada Allah. Jadi kita itu hatinya dilatih bisa merasa hatinya itu selalu ingkisar, selalu sedih, selalu merasa kita itu tidak bisa apa-apa. Jadi kan rasanya sedih di bawah sifat malu. Kita kan malu di hadapan Allah. Litaksirika fil ibadah. Karena taksirmu, karena kekuranganmu di dalam ibadah. Wasukunu an hiyalil kasbi sikatan bid-dhaman wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini sampai nama ya. As-sukun an hiyalil kasbi. Terus tenang, sukun itu sakana. Sakana yaskunu bisa masdar sakinatan, anteng, tenang, sakinah. Jadi sakinah itu ketenangan yang menuju kebahagiaan, itu namanya sakinah. Tapi sakana itu bahasa Arabnya pisau, juga sikin, sin kaf nun, ya sikin. Jadi sampai bisa merasa sikin atau sakinah. Kali milih pisau atau milih. Jadi kita merasa tenang dari sandupoyo bahasa Indonesia ya. Dari segala macam pekerjaan ya. Namanya kita kerja kan kadang kita usahakan, kadang naik, kadang turun. Kita merasa tenang aja. Karena apa? Sikotan, berpegang di zaman atas rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Kalau emang rezeki saya akan datang gitu aja. Yang penting kita ikhtiar, mau apa? Ikhtiar udah maksimal secara konsep ekonomi perbisnisan udah sesuai, semua yang kita pasrahkan kepada Allah. Gak usah kok iki piye kok ayu kok ora iki segala macam. Mumet ya, anteng, tenang. Karena berpegangan atas rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Usaha sapi, aduh ini nanti lebaran haji laku apa enggak ini? Nanti takutnya enggak laku, malah mati lah segala macam. Wes urung nglakoni wis mumet. Wis jeder sirahe. Karena berpegang teguh atas firman-Nya Allah, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Jadi itu jaminan daripada Allah. Tidak ada daripada hewan arti di bumi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah tanggung rizkinya. Semua hewan apapun, mau yang melata, mau yang segala macam. Ini kita termasuk hewan, Pak. Iya, manusia itu hayawan natikun, hewan yang bisa berbicara. Iya, hayawanun natikun. Yang membedakan di mana? Akal. Kalau emang akalnya, hatinya berfungsi, ya berarti beda sama hewan. Kalau nggak berfungsi, nggak tersumbat atau gimana, nggak normal, nggak jernih, ya sama aja. Jadi sampai kalau diomong pedus ya seneng wae terima wae. Iya, kalau diomong pedus, omong sapi segala macam lah. Ya udah sama. Wa tawakkulu ala fadlillah, dan tawakal, pasrah diri ala fadlillah, atas anugerah Allah, ma'rifatan bi husnil ikhtiyar,
karena ma'rifah, mengetahui bihusnil ikhtiyar, dengan baiknya pilihan. Nah, jadi kita yang penting udah ikhtiar, baiknya ikhtiar, nah kita pasrahkan tawakal atas anugerah Allah. Tawakal jadi penting. Nah, kita udah, ya Allah, saya ikhtiar, saya usaha jahit, wis lah nyareat, saya ikhtiar, jahitan lah, sapi lah, apa kelapa lah, semua ya saya pasrahkan kepadamu ya Allah. Payu ya monggo, payu ya wis. Seperti aku ikhtiar, berpegang teguh atas, kita pasrahkan semuanya. Jadi kita berpegang teguh atas anugerah Allah. Yang memberi rezeki siapa? Fenomena rezeki itu macam-macam. Sampean lah wis pengalaman, umure wis luwih akeh. Iya. Tapi orang sadar-sadar selama-lamanya, mau dalam kita mati ataupun hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khalqu kulluhum yufariqunaka fi ba'di awqatika. Dan sedangkan makhluk semuanya kamu di sebagian waktu pasti akan berpisah. Sedangkan Allah itu selalu bersama kita. Wallahu ma'akum ainama kuntum. Allah lah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi Allah yang selalu bersama dengan kita, maka jaga adab kita kepada Allah. Adab-adab yang sudah disebutkan tadi, daripada kita selalu menundukkan kepala, selalu merasa hatinya tawadhu di hadapan keagungannya Allah. Segala macam itu tadilah, semuanya yang sudah disebutkan itu kita amalkan, kita praktekkan, kita rasakan di dalam hati sampai hati kita bisa terbiasa merasa seperti itu. Kalau enggak dibiasakan ya enggak bakalan terbiasa. Semuanya orang merasa biasa karena sudah orang. Wa in kunta aliman wallahu a'lam bishawab. Shalli wa sallim daiman ala mada al-ali wal ashabi man qad wahada wal-ali wal-ashabi man qad wahada.